atas kehadirannya, atas partisipasi kalian semua untuk hadir mengikuti layanan yang akan Ibu laksanakan hari ini ya. Seperti itu. Nah, sebelum melaksanakan kegiatan layanan yang akan Ibu berikan, marilah kita bersama-sama membaca doa agar diberikan kelancaran dalam pelaksanaan layanan. Nah, selain atas kelancaran layanan, semoga layanan ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Seperti itu. Jadi, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Oke. Nah, yang Ibu maksud tadi layanan apa sih, Bu? Pastikan tanda tanya kan? Layanan apa sih, Bu, yang mau diberikan? Nah, di sini Ibu mau memberikan layanan bimbingan kelompok. Nah, di sini udah ada yang tahu belum apa sih itu layanan bimbingan kelompok? Belum ya? Belum ada yang tahu. Nah, jadi di sini layanan bimbingan kelompok itu pengertiannya adalah layanan bimbingan yang diberikan guru BK kepada peserta didik dalam suasana kelompok. Nah, seperti ini. Suasana kelompok yang terdiri dari 8 orang. Kira-kira apa sih, Bu, tujuan dari bimbingan kelompok? Nah, tujuannya itu peserta didik dapat meningkatkan apa, Bu? Sesuai yang topik akan kita bahas, yaitu tentang motivasi belajar. Jadi tujuan dari bimbingan kelompok itu untuk meningkatkan motivasi belajar dalam diri kita. Seperti itu ya. Dalam bimbingan kelompok itu ada 3 asas. Yang pertama, asas kerahasiaan. Apa itu asas kerahasiaan? Ada yang tahu? Belum ya? Jadi yang dimaksud dengan asas kerahasiaan itu merahasiakan informasi yang kita dapat dalam suasana kelompok, terutama informasi yang tidak boleh orang lain ketahui atau informasi yang jelek dalam kelompok ini. Tetapi kalau informasi yang baik itu boleh disebarluaskan. Yang perlu kita rahasiakan itu apa? Informasi. Yang kedua, ada asas kesukarelaan. Apa itu, Bu? Yaitu peserta didik sukarela dalam mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini tanpa paksaan dari pihak manapun. Kira-kira terpaksa nggak mengikuti bimbingan kelompok ini? Enggak ya? Yakin ya? Ikhlas ya? Ikhlas. Alhamdulillah. Itu asas yang kedua. Setelahnya asas yang ketiga itu asas keterbukaan. Jadi di sini anggota kelompok berani mengemukakan pendapatnya secara terbuka. Nggak boleh malu, nggak boleh dipendam. Jadi boleh semuanya mengungkapkan pendapatnya secara terbuka. Jangan malu-malu ya. Oke, itu ada 3 asas di dalam bimbingan kelompok. Nah, bimbingan kelompok ini akan kita laksanakan kurang lebih 40 menit. Kira-kira gimana? Setuju nggak? Setuju ya. Nah, di sini Ibu berharap semua anggota kelompok ikut terlibat aktif dalam kegiatan bimbingan kelompok. Bisa ya? Bisa aktif? Bisa. Jangan malu, keluarkan pendapat. Oke. Nah, sebelum layanan ini kita mulai, Ibu mulai. Ada nih, Ibu sedikit games. Mau ikutan? Mau. Boleh? Semangat? Harus semangat ya. Nah, di sini ada sedikit games untuk melatih konsentrasi kalian. Udah siap belum sih mengikuti kegiatan ini? Seperti itu. Nah, gamesnya mohon diperhatikan. Ini tentang Marina menari di atas menara. Ya, Ibu kasih contoh. Kalau Marina seperti ini, menari seperti ini, di atas seperti ini, menara seperti ini. Ya, bisa dipahami? Ayo kita coba. Marina menari di atas menara. Menari di atas Marina. Ayo, masih ada yang ikutin Ibu ya? Harusnya di atas kan kayak gini, ini mari. Nah, oke, kita mulai. Ibu yang nyanyi, kalian yang memperhatikan.
Ya kan? Ya, bisa dimengerti? Bisa. Oke, 1, 2, 3. Marina menari di atas menara, menara menari di atas Marina, Marina menari di atas menara, menara menari di atas Marina. Oke, ternyata udah konsentrasi ya. Nah, setelah ini kira-kira udah siap belum untuk mengikuti kegiatan layanan? Siap ya? Siap ya? Nah, layanan ini itu bertopik tentang motivasi belajar. Nah, Ibu mau tanya nih sebelumnya. Tahu belum sih apa itu motivasi? Apa itu motivasi belajar? Ya, Anggi? Anggi, ya benar. Semangat kata Anggi. Terus siapa lagi yang tahu? Ya, Halimah? Dorongan. Anggi semangat, Halimah dorongan. Terus siapa lagi yang tahu? Ayo. Penggerak. Iya, penggerak katanya. Penggerak apa? Penggerak semangat. Tubuh kita biar gerak itu juga butuh motivasi. Iya apa enggak? Iya kan. Kalau kita mager itu otomatis badan kita juga nggak mau gerak. Bener. Yang dimaksud dengan motivasi belajar yaitu keseluruhan daya penggerak baik dari dalam diri kita maupun dari luar diri kita, seperti itu, untuk mencapai suatu tujuan. Itu yang disebut dengan motivasi belajar. Nah, di sini motivasi belajar itu ada 2 faktornya. Yang pertama faktor internal dan faktor eksternal. Kira-kira ada yang tahu nggak faktor internal itu apa? Ya, Anin? Faktor yang ada di dalam diri siswa. Iya, kata Anin, faktor yang ada di dalam diri siswa itu yang disebut dengan faktor internal. Terus yang kedua itu ada faktor eksternal. Apa itu faktor eksternal? Ya? Faktor yang ada di luar diri siswa. Iya, faktor yang ada di luar diri siswa. Kira-kira ada yang bisa ngasih contoh nggak faktor internal itu kayak mana? Siapa yang bisa ngasih contoh? Katanya kan internal tadi apa? Dari dalam diri. Iya kan? Siapa yang bisa ngasih contoh? Ya, Anggi? Contohnya kita ingin jadi dokter, jadi kita harus belajar sungguh-sungguh. Oh iya. Jadi kata Anggi, kalau kita misalnya pengen jadi dokter, kita harus belajar sungguh-sungguh. Tumbuhkan semangat dalam diri ini untuk belajar, untuk mencari informasi yang akan kita pelajari, seperti itu. Iya, benar banget itu menurut Anggi. Terus nih, tadi faktor dari internal. Kalau faktor eksternal, siapa yang bisa memberi contoh? Ya, Abdillah. Kalau misalnya mau ranking 1 harus kata mana sudah besoknya mau dibeliin sepeda motor. Nah, iya. Seperti itu contohnya. Kalau faktor eksternal itu dorongan dari luar. Misalnya nih, Dok, kamu kalau besok ranking 1, Ibu belikan motor, Ibu belikan baju baru. Itu baru dorongan dari luar. Ini Ibu punya cerita nih, sedikit nih ya, ilustrasi cerita masalah. Ani ingin menjadi seorang dokter. Maka setiap hari selalu berusaha menyiapkan diri dengan sebaik-baiknya, mulai dari belajar, mengerjakan tugas-tugas, latihan soal, membuat catatan, rajin beribadah, dan sebagainya. Ani selalu mendapatkan peringkat terbaik di sekolahnya. Nah, kira-kira faktor apakah yang mempengaruhi Ani? Jadi, Oke, jadi di sini udah paham ya antara faktor X dan faktor Y. Oke, di sini Ibu ada sedikit cuplikan video, mohon diperhatikan ya. Mohon diperhatikan, ini ada cuplikan video. Membuat cerita pendek tentang rasa malas yang dapat dikalahkan dengan sebuah tekad. Cerita ini berdasarkan malas, paham gak katanya? Nanti aja. Besok aja nih. Nah, itu tadi sedikit cuplikan tentang video motivasi. Gimana kira-kira?
Siapa yang dapat menyimpulkan apa sih yang kita dapat dari pembelajaran video itu tadi? Pesannya apa sih? Siapa yang berani berpendapat? Ayo. Ya, Rofi. Malas-malasan. Kita tidak boleh bermalas-malasan. Bermalas-malasan dalam hal apa? Kita tidak boleh bermalas-malasan dalam hal belajar. Itu yang pertama. Terus siapa lagi? Ayo yang berani. Apa sih yang kita dapat dari video itu? Ayo Abdillah. Apa Abdillah? Tidak boleh menunggu sesuatu yang tidak mau usaha. Iya, jadi tidak boleh menunggu apa sih? Menunggu waktunya, seperti itu. Jadi kita yuk belajar dari sekarang, nggak usah nunggu nanti. Apa yang kita tunggu? Karena kita menunggu masih banyak ribuan orang yang berusaha. Kalau kita tunggu 1 menit aja ketinggalan sepur, bahasanya ketinggalan kereta, kita ketinggalan 1 langkah, seperti itu. Terus ayo siapa lagi? Anggi, apa Gi? Yang didapat Gi dari video tadi Gi? Kita tidak boleh bermalas-malasan. Kita harus semangat. Jangan malas-malasan lagi ya. Semangat ya. Mulai belajar yang teratur, mulai menyiapkan apa yang perlu disiapkan. Misalnya udah kelas 9 kan, kita mau lanjut ke SMA atau SMK. Cita-cita kita apa, itu harus disesuaikan. Nah, sebelum bimbingan kelompok ini Ibu akhiri, Ibu ada LKPD dan hasil evaluasi atau evaluasi hasil yang perlu diisi, seperti itu ya. Nih, mohon diisi. Berarti dong. Nah, di sini ada yang dinamakan LKPD. Apa itu LKPD? Lembar Kerja Peserta Didik. Jadi tugas kalian tulis di situ nama, kelas, lengkapilah pernyataan di bawah ini sesuai kondisi Anda atau sesuai dengan kondisi kalian. Itu tugas LKPD. Terus di belakangnya itu ada evaluasi hasil. Misal, yang pertama, saya mulai dapat menyimpulkan pengertian dari motivasi belajar. Kalau bisa menyesuaikan, bisa menyimpulkan, itu berarti diisi 4. Kalau sesuai atau sedikit bisa menyimpulkan, itu diisi nomor 3. Misal kalau tidak bisa menyimpulkan pengertian dari motivasi belajar, itu diisi 1. Seperti itu dan seterusnya. Bisa dimengerti? Bisa. Jikalau memang ada yang ingin dibahas lagi mengenai entah itu motivasi belajar, entah itu tentang topik apa lagi yang akan kita bahas, boleh ya kita melakukan bimbingan kelompok lagi ya? Boleh ya? Semangat di pertemuan kita yang akan datang? Semangat ya, harus lebih semangat di hari berikutnya. Hari ini kurang semangat, besok harus lebih semangat mengikuti kegiatan layanan bimbingan kelompok. Oke, tindak lanjutnya boleh kita lain waktu melaksanakan bimbingan kelompok dengan tema yang berbeda lagi. Semangat mengikuti ya. Oke, nah sebelum Ibu tutup, Ibu ucapkan terima kasih banyak atas partisipasinya untuk mengikuti layanan bimbingan kelompok ini. Nah, sebelum kita tutup, marilah kita bersama-sama membaca doa. Oke, membaca doa. Mulai. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ibu akhiri bimbingan kelompok ini. Ibu ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi